Jadi setelah melihat video tadi, kalian langsung ngerti kan? Ya, beliau adalah pawang hujan yang saat ini sedang terkenal dan juga viral, bahkan digemari oleh beberapa pembalap MotoGP. Yaitu beliau adalah pawang hujan yang berada di sirkuit Mandalika, ataupun pawang hujan yang ditarik atau dikontrak oleh sirkuit Mandalika untuk memindahkan hujan dari sirkuit Mandalika ke daerah lain. Yaitu tidak lain tidak bukan adalah Mbak Roro Istiati. Jadi beliau selain bisa memindahkan hujan, beliau juga bersahabat karib dengan Thor karena bisa menyemburkan listrik ataupun petir yang ditambah jeder. Nah, jadi kan sudah tahu kan apa yang akan kita bahas hari ini. Dan akan masuk ke segmen apa? Ya, kita akan masuk ke segmen Scare Horror. Setiap Fitbar cerita horor. Sebelum kita masuk ke perpawangan hujan duniawi, ada baiknya kita bisa saling membantu dengan cara subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya. Terima kasih jika udah bergabung di keluarga SBV. Jadi kalau kita mendengar pawang hujan tuh udah kayak gak asing lagi telinga kita. Karena kita di Indonesia tuh sangat kaya akan budaya mistis dan juga perdukunan duniawi. Jadi kita sering kan mendengar kalau misalkan, oh di sana ada acara besar, terutama pernikahan ya. Kenapa hari ini tiba-tiba nggak hujan? Karena ada pawang ataupun orang yang bisa memindahkan awan mendung itu ke tempat lain supaya acara itu berlangsung damai. Jadi kali ini aku akan membahas beberapa versi dari pawang hujan yang mungkin dari beberapa daerah dan juga negara lain. Ya, yang bakal saya bahas pertama adalah pawang hujan yang dipercaya oleh masyarakat Betawi. Jadi diceritakan turun-temurun bahwa masyarakat Betawi pernah mendapatkan cerita tentang asal-usul si pawang hujan. Jadi pada dahulu kala diyakini bahwa ada sepasang dewa dan dewi diturunkan ke bumi untuk mengajarkan manusia memperbaiki kondisi alam. Jadi mereka tuh dikenal sebagai Aki dan Nenek Bontot. Pada masa itu Aki dan Nenek ini mengajarkan kepada masyarakat Betawi atau manusia yang bertempat tinggal di sana untuk memahami kondisi alam. Salah satu contohnya tuh kayak memahami hewan, perilaku hewan. Kan kita udah sering mendengar kalau misalkan hewan tuh bisa jadi petanda bencana. Nah, di situ si Aki dan Nenek Bontot ini mengajarkan mereka cara-cara itu. Ya antara lain, jika kambing tuh berbau perengus. Kayak bau perengus tuh kayak misalkan baunya tuh kayak khas dari kambing yang menyengat. Padahal kalau misalkan bau perengus pada kambing pada umumnya, ketika kita mencium dari dekat, itu baru tercium bau. Nah, tapi itu kayak misalkan kita ada jarak berapa meter, gitu udah tercium bau perengusnya. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwa dalam musim hujan kali ini akan terjadi badai. Lalu yang kedua, ketika ayam tuh masih nyeker-nyeker gitu loh, nyeker-nyeker santuy, itu artinya kayak kondisi alam tuh baik-baik saja, fine-fine, nggak ada bencana, nggak ada apa. Tetapi jika ayam ribut, gelisah, dan juga mengeluarkan suara-suara yang mengganggu, masyarakat diperintahkan oleh Aki dan Nenek Bontot tadi untuk membedah sawahnya agar tidak terjadi banjir bandang. Dan pula Aki dan Nenek Bontot ini mengajarkan kepada manusia agar bisa mengenali kondisi alam yang kayak saya katakan tadi. Dan juga mengerti dari tindak tanduk hewan dan juga keberadaan makhluk lain. Makhluk lain ini adalah kayak setan, ya makhluk gaib lah bisa dibilang begitu. Dan kisah itu tuh kayak udah mendarah daging sama masyarakat Betawi dan dipercaya hingga generasi milenial sekarang. Dan udah jadi budaya yang tidak bisa dilupakan dari suku atau masyarakat Betawi itu. Nah, dan tidak sampai di situ, ada pula pawang hujan yang kayaknya tuh kalau diceritakan tuh levelnya tuh udah satu tingkat di atas pawang hujan lain. Jadi pawang hujan itu nggak disebut pawang, tapi dukun. Nah, dan dukun tadi atau pawang hujan yang sangat OP tadi diberi nama dukun pangkeng. Jadi dukun pangkeng ini kayak udah jadi spesialis untuk pernikahan, acara-acara besar yang kayak bersangkutan dengan adat. Nah, tugas dukun pangkeng ini sebenarnya kalau kita lihat secara mata itu cuma kayak jaga makanan di salah satu ruang tertutup yang berada di
rumah ataupun bangunan yang ingin dijaga agar tidak hujan. Jadi dukun pakeng ini bertugas untuk membuat tamu merasa nyaman, nikmat, dan juga cepat kenyang terhadap makanannya. Dan juga kewajiban beliau adalah untuk memindahkan awan mendung atau hujan ini ke tempat lain agar acara itu terlaksana dengan baik. Jadi bisa dibilang kayak saman lah, sudah OP. Kayak misalkan ya gini, kayak misalkan di Medium. Nah, film Medium Thailand itu kan ada kan yang si ibu-ibu tua yang jadi pemeran utama tapi meninggal akhirnya itu. Dia kan sudah sangat OP sampai kejadian yang belum terjadi pun dia udah tahu dan mengingatkan keluarga-keluarganya. Dan si dukun pakeng ini tadi juga mungkin sejajar dengan beliau, dan biasanya dukun pakeng ini melakukan upacara yang disebut upacara mangkeng, yaitu berdiam diri dalam kamar yang ada sesajennya lengkap dan memberikan penghormatan kepada ya mungkin leluhurnya atau Tuhan, saya kurang tahu karena di penjelasannya tidak terlalu jelas. Dan dukun pakeng ini biasanya adalah wanita paruh baya yang memang dikenal sebagai orang pintar ataupun kepercayaan di kampung-kampung atau daerah-daerah tersebut. Dikatakan bahwa nggak semua orang tuh nggak bisa jadi pawang hujan. Jadi orang biasa pun jika dia memiliki ketekunan di hatinya dan juga ingin niat belajar bisa jadi pawang hujan. Maksud saya lebih jelasnya tuh nggak berdasarkan garis keturunan. Seperti itu. Nah, biasanya pawang hujan di Betawi ini menggunakan doa-doa Islami dan juga memakai medium-medium tertentu atau medium yang sering dipakai itu yang kita kenal sebagai sajen. Nah, ya sajennya isinya ya kayak nasi kuning, buah-buahan, ya pokoknya sajen-sajen pada umumnya lah. Kita bisa nilai dari situ kan. Nah, dan cukup jelasnya lagi bisa kita baca di kumparan.com karena saya dapat dari website itu ya. Nah, kemudian selain di Indonesia, dan mengapa saya tadi mengambil adat Betawi dalam pawang hujan? Karena menurut saya tuh adat Betawi itu yang cukup OP lah dalam menangani hujan. Karena kalau adat Jawa juga kan kita sudah banyak tahu bahwa ritual-ritual khususnya sajen itu 1 hari sebelum kayak gitu kan. Tapi di Betawi ini kayaknya cukup OP dengan di hari itu aja gitu kita nganukan pawangnya itu loh. Selanjutnya kita akan bahas dari Jepang. Berbeda dari kebanyakan negara yang menggunakan manusia sebagai medan atau medium untuk memindahkan hujan tersebut, di Jepang, kebanyakan masyarakat Jepang tuh hampir semuanya adalah pawang hujan. Kenapa begitu? Karena di Jepang, masyarakatnya sering menggunakan pawang hujan berupa boneka dari kain putih atau tisu putih yang diikat oleh benang dan digantung di jendela ataupun atap rumahnya. Jadi mereka percaya dengan membuat boneka seperti itu ketika mereka besok ada acara, hujan gak datang karena mereka menggunakan medium itu. Tapi ada banyak cerita tentang medium itu karena ada juga beberapa cerita mistis tentang itu, namun kayak nggak make sense aja. Karena itu cuma kayak boneka buatan tangan yang dibuat kayak hantu gitu loh. Kayak kepalanya bulat, diikat benang. Kemudian digantung, diberi wajah tersenyum gitu, smile. Ya, kayak nggak make sense aja ada hantu dari situ gitu kan. Boneka itu disebut dengan Teru-teru Bozu. Ya, Teru-teru Bozu ini ya boneka tadi itu. Dan boneka ini tuh bukan kayak milenial yang buat itu karena bentuknya lucu tuh enggak. Itu sudah dipercaya sejak zaman dulu. Mungkin dari zaman Edo. Atau mungkin zaman sebelumnya. Atau mungkin zaman perang 3 negara, kita nggak tahu. Karena budaya Jepang itu kebanyakan masih menggunakan cara-cara lama untuk membuat budayanya berkembang hingga sekarang. Dan juga Teru-teru Bozu itu dipercaya kalau misalkan kita tuh lupa mengguntingnya atau membuangnya sebelum kayak maksudnya memasuki hari itu kayak jam 5 pagi itu belum digunting atau dibuang, hujan akan datang. Nah, jadi mengapa bisa seperti itu saya juga tidak mengerti karena saya tidak pernah ke Jepang walaupun saya sendiri adalah seorang wibu. Karena banyak di anime-anime itu sering membuat boneka itu untuk menangkal hujan. Ya, kalau dari Jepang ceritanya cukup singkat seperti itu. Karena emang nggak ada perpawangan duniawi. Selanjutnya dari negara kita tercinta yang dicintai oleh berbagai negara lain yaitu India. Di India ini itu jauh lebih berbeda dari berbagai negara ataupun daerah lain. Karena mereka tuh nggak pakai pawang. Dan pula yang mereka lakukan tuh untuk menurunkan hujan. Bukannya menunda hujan ataupun memindahkan hujan ataupun menghentikan hujan. Tapi memanggil hujan sebagai rahmat. Bapaknya Rendra. Jadi mereka tuh ada salah satu upacaranya yang cukup besar adalah untuk memanggil hujan.
Jadi upacara itu nggak kayak kita lakukan, kayak misalkan tadi kan ada upacara mangkeng tadi dilakukan oleh satu orang, itu kayak beramai-ramai. Nah, upacara tersebut tuh kayak menyerupai, I don't know, aku takut salah sekali lagi. Ya, jadi dalam Islam tuh ada sholat istiko atau istika ya. Itu adalah sholat untuk memanggil hujan, bukan memanggil sih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta rahmat dan rezeki berupa air hujan. Biasanya itu terjadi di saat musim kemarau yang panjang. Dan kebanyakan petani jadi gulung tikar dan padinya kering karena pengairan sawahnya kurang. Nah, kalau di India ini upacaranya disebut Varuna Yajna. Jadi upacara ini adalah upacara yang dilakukan untuk menyenangkan, membahagiakan, dan memohon dewa air di agama Hindu, yaitu Dewa Varuna tadi. Dan pula mereka tuh menganggap kalau hujan tuh sebuah rezeki dan rahmat yang diturunkan oleh dewa. Ya, kita harus menghormati agama lain ya, sebagaimana mestinya saja. Kalau misalkan kita beragama lain, kita harus menghormati, karena apa yang mereka percaya itu adalah sebuah ajaran yang sudah diajarkan turun-temurun dan hingga saat ini. Nah, dipercaya kalau setelah melakukan upacara itu, hujan dan rahmat akan turun. Tapi jangan berlebihan hujannya, nanti ada Krishna ngangkat bukit untuk menahan hujan dan petir dari Dewa Indra. Karena mereka tidak sadar bahwa Krishna itu adalah awastara ataupun penjelmaan dari Dewa Vishnu itu sendiri. Ya, mengapa saya mengerti tentang cerita itu? Karena ada di film Little Krishna ya. Jadi kalau misalkan di kisah Hindu ataupun agama Hindu itu kan banyak dewa-dewa yang disembah. Salah satu kan dewa utama adalah Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan juga Dewa Wisnu. Itu adalah dewa utama. Dewa Indra merupakan raja dari para dewa. Jadi sepertinya ada beberapa golongan di India tuh yang menyembah dewa-dewa tertentu. Kayak enggak kayak satu dewa tuh enggak. Tapi ada orang bodoh yang menyembah Donald Trump, anjing, goblok anjing. Dibuat patung, disembah, dimandiin, kontol kalian. Donald Trump disembah anjing. Sampai dibuat patung pun ternyata dicintai, dianggap dewa anjing. Kenapa tidak membuat patung lili dihargai, dihormati? Ya cukup. Jadi untuk budaya di India itu menggunakan upacara adat tersebut atau upacara penyembahan dewa itu untuk memanggil hujan dan bukan memindahkan hujan. Sehingga itu yang membuatnya berbeda dengan daerah-daerah lain di mana yang memindahkan hujan. Dan upacara ini adalah salah satu upacara besar ataupun sebagai penyembahan yang lumayan besar di India terhadap permintaan mereka menyembah dan menyenangkan Dewa Varuna tadi untuk menerima rahmat rezeki dari hujan tersebut. Sehingga hampir menjadi rutinitas tahunan untuk mengadakan upacara ini. Jadi kita harus bisa saling toleransi untuk agama-agama dan juga budaya-budaya yang ada ya. Jangan saling menghujat, nggak baik. Hujat saja banteng merah. Dan cerita tentang hujan tuh saya ambil hanya dari 3 negara ini ya, karena cukup banyak dan kayaknya mirip-mirip aja. Jadi saya mengambil yang cukup berbeda agar nggak bosan juga gitu. So sekarang kembali lagi ke keyakinan kita, keimanan kita tentang bagaimana cara hujan turun. Anda percaya tentang bagaimana agama menjelaskannya, tentang biologi dan juga logika, dan profesor-profesor menjelaskannya bahwa itu adalah uap air yang menaik ke atas ke awan dari laut kemudian dikembalikan lagi ke darat untuk terjadinya hujan. But mengapa air hujan tidak asin? Nah, kita harus berteori-teori di situ lagi, tapi kembali lagi ke keimanan kita masing-masing. Dan jangan saling menyalahkan dan jangan saling merasa benar terhadap budaya dan adat kita masing-masing. Ya, mungkin segitu saja tentang cerita pawang hujan. Terima kasih udah nonton video yang ini sekali lagi, dan jangan lupa subscribe. And remember, don't cry, keep smile. This is Jabudi Fitbar and we love you.